update dunia kripto 2 Desember 2021. Nah, jadi market hari ini dibuka dengan apa namanya penurunan ya, kembali ke daerah 5657 gitu. Nah, tidak lain itu disebabkan oleh berita ini salah satunya. Jadi ada kasus pertama di Amrik untuk Omicron ini, dan itu terjadinya di California. Nah, tentu apa namanya ini direspon sangat buruk ya. Nah, ini di California ya, oleh market gitu. Jadi otomatis memang pasti turun. Nah, nanti kita lihat untuk apa namanya teknikalnya seperti apa. Terus kalau secara berita itu ini juga sesuai analisa kita kemarin ya. Jadi si Jack Dorsey yang CEO yang mundur dari Twitter itu dia kan juga CEO di Square gitu ya. Jadi saya bilang kan kemarin dia ini kayaknya mau fokus ke kripto gitu. Nah, dan memang ternyata benar Square itu digital payment system ya. Nah, dia itu perusahaan cukup besar juga, dia juga CEO-nya, dia mau nge-rebrand Square ini menjadi namanya Block gitu. Dan fokusnya memang untuk ke blockchain. Nah, ini untuk official-nya. Dia ada apa tulis di Twitter gitu ya. Jadi namanya Block. Nah, kalau untuk berita lain belum ada berita yang cukup signifikan dibandingkan dengan dua ini ya. Nah, ada juga yang crypto.com. Nah, mereka apa namanya atau CRO gitu, mereka mengakuisisi dua exchange untuk derivatif dan juga futures gitu ya. Nah, memang kalau di Amrik ini kan secara kita lihat dari SEC pun mereka itu approve ETF yang futures gitu ya untuk BTC. Jadi spot pun mereka masih tolak. Nah, kita nggak tahu pertimbangannya kenapa, tapi kemungkinan saya lihat itu lebih ke arah ke keamanan gitu. Jadi kalau misalnya spot itu kan kita harus memegang BTC-nya. Jadi banyak sekali apa namanya celah-celah gitu loh. Jadi apa namanya SEC juga masih pasti harus mencari cara gitu karena harus bisa melihat walletnya seperti apa, ada cold wallet, ada hot wallet lagi, ada ini, ada itu. Jadi belum lagi nanti dalam tanda kutip kalau misalnya dihack, walaupun BTC nggak pernah dihack ya sejauh ini keamanannya mumpuni, tapi kan dari apa namanya SEC pasti ya berpikir sejauh itu gitu loh. Makanya kalau untuk kontrak futures gitu kan ya itu udah jelas dan juga diperdagangkan dengan gampang gitu ya. Jadi memang dimulai dari situ dulu. Walaupun dari Kanada itu minggu ini untuk spot Bitcoin ETF itu akan di launch gitu ya. Nah, itu juga berita bagus walaupun di Kanada sih ya, bukan di Amerika. Kalau di Amerika itu memang game changer pastinya. Nah, kalau kita lihat dari technical, nah kalau Fear and Greed turun pastinya jadi turun lagi 2 poin ya, walaupun nggak begitu banyak. Samalah kayak minggu lalu gitu jadi 32. Sentimen market jadi takut juga secara on chain juga bearish gitu ya. Enggak apa namanya? Enggak mengejutkan. Nah, kalau kita lihat dari segi funding rate dan open interest, itu kemungkinan juga mengalami penurunan, terutama untuk open interest menurut saya ya. Pasti orang lebih memilih untuk wait and see. Dan ini fokusnya ke BTC, bukan ke seluruh market gitu. Nah, ini kita pilih yang per jam punya. Nah, memang penurunan ya. Ini dari peak yang waktu apa namanya ini berarti kalau per jam ya mungkin dari malam kemarin kan sempat naik cukup tinggi ya, turun lagi drop. Funding rate juga dari sini turun ya ini agak sedikit naik tapi nggak begitu inilah menjanjikan. HTH SOPR masih flat. Kalau kita lihat secara teknikal, nah ini saya soalnya sudah update tadi untuk yang VIP. Bagi yang mau join VIP juga bisa cek di kolom deskripsi ya. Ini kita lihat dari satu harinya dulu. Nah ini trend line-nya kan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya memang belum break itu masih apa berbahaya lah. Jadi kemungkinan retest itu selalu ada. Nah, tapi kita seperti biasa dulu deh, kita cek indikator otomatis.
Kalau dalam satu harinya itu sell ya lebih banyak. Dalam 4 jam juga sell. 1 jam juga sell. Nah, mungkin dalam time frame kecil lebih bagus. Netral. Jadi secara indikator ya, otomatis itu bearish. Oke, kalau dari satu harinya ini masih ada harapan dari ini MA ya. Jadi MA 100 sama 200 masih jauh. Jadi ya ini juga support yang waktu itu saya pernah bikin, support kecilnya bisa dibilang. Bukan support kecil malahan ini support cukup gede. Jadi itu sekitaran 54, 53 ya. Tapi harusnya nggak sampai situ lah, karena beberapa hari ini juga masih di sini. Nah, cuman yang perlu diperhatikan ya resisten ini aja. Sudah nggak jebol berapa kali nih, udah tes terus di reject berapa kali kan ya. Nah, ini kalau satu harinya. Kalau kita lihat 1 jamnya, nah ini 1 jamnya juga masih oke, masih di atas MA 100, 200. Tapi resisten ini nggak tembus gitu ya, jadi kemungkinan balik lagi di sini. Nah, jadi bisa bermain di daerah ini sih, 56. Oh sama seperti kemarin ya, kalau kita lihat secara ini. Coba lihat, saya udah masukin ke sini sepertinya untuk yang 4 jam. Nah, 4 jam nggak begitu bagus justru. Udah jebol di Bollinger Tengah, tapi memang mantul di Bollinger sini ya. Nah, nggak begitu bagus sebenarnya. Tapi yang penting sama seperti kemarin, support 56500 ini masih terbukti kuat ya. Nah, ini menjadi patokan. Kalau mau ngelong juga saya sarankan waktu dekat-dekat sini. Walaupun sebenarnya altcoin sekarang masih banyak yang terbang juga sih. Tapi kalau BTC tiba-tiba turun, ya tetap ada pengaruh gitu ya. Tapi itu kita lihat lagi nanti di BTCD seperti apa. Nah, jadi sama support 56500, resisten masih di sini sekitar 58300 ya. Mirip-mirip seperti kemarin. Nah, kalau dari 4 jam memang nggak begitu bagus. Kalau untuk BTCD ini juga sudah tembus resisten, sudah retest, naik lagi. Nah, ini mungkin retest lagi terus naik lagi. Tapi ya masih di daerah sini masih jauh sih. 41, 42 ini masih oke banget untuk altcoin-nya. Jadi masih oke lah walaupun kemungkinan besar naik nih ke arah resisten 42. Nah, kesimpulannya BTC ya masih bermain di daerah sini saja ya. Lebih jelasnya mungkin lebih kecil di enggak deh 4 jam paling jelas ya. Nah, di sini. Jadi kesimpulannya secara indikator kebanyakan bearish. Jadi paling aman kalau mau ambil posisi di 56 500-an gitu ya. Kalau mau ngelong, mau spot baik BTC atau altcoin, saya rasa begitu. Tapi kalau sudah jebol lagi ke bawah, nah hati-hati. Berarti kemungkinan kita mengejar yang support berikutnya di 55 200, sekitar 55 lah biar lebih gampang. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang posisi di 57, resisten di 58 200, 56 500. Nah, berarti kan memang masih di daerah support ya, lebih besar ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau ngelong sekarang pun masih risk reward-nya masih oke gitu, kecuali memang jebol ya apa boleh buat. Kita pun kalau trader kan pakai SL. Nah, jadi itu aja yang jadi pertimbangan kalau saya biasanya. Tapi kalau mau lebih mantap lagi ya bisa antri gitu ya di sekitaran support sini. Walaupun secara risk and reward masih oke. Nah, jadi hati-hati tentu kalau kita lihat secara altcoin, kita coba cek ya. Ada kira-kira kategori apa nih yang manggung. Kalau kemarin kan jelas ya, begitu saya bilang beberapa ekosistem itu, nah Matic contohnya itu terbangnya luar biasa tuh. Kalau kemarin. Yang AVAX ikut, tapi nggak begitu terlalu bagaimana ya, karena mungkin memang
dipengaruhi oleh satu token yang naiknya gila-gilaan. Itu sempat saya ini sih ya, bahas kemarin. Nah, kalau hari ini Luna nih. Luna, Sol, sama DAO. Nah, Atom mulai nih. FTM juga. FTM saya sudah ambil kemarin, tapi sudah TP juga sih. Nah, jadi ya ekosistem ini boleh dilihat, apalagi di dalamnya gitu ya. Itu kemungkinan ada inilah apa kenaikan kalau BTC-nya nggak macam-macam. Jadi mungkin sementara itu dulu. Seperti biasa, stay safe ya di market, terutama kalau masih berada di posisi ini. Kalau sudah tembus resistance ini, ya kita bisa bernapas sedikit lega lah ya, karena sini sideways-nya cukup lama nih. Jadi sini proses akumulasi. Nah, kalau sudah tembus berarti sudah mulai distribusi, nah itu biasanya terbang tuh. Cuma kita ya harapkan yang terbaik lah, terutama karena ada kasus-kasus corona ini yang belum selesai, jadi ya memang pasti masih berada di sini-sini aja tuh. Oke, semoga teman-teman suka ya dengan update saya ini dan juga bisa menjadi pertimbangan lah untuk market hari ini ya. Kalau misalnya nggak apa namanya ragu gitu ya nggak trading juga nggak apa-apa. Saya selalu ingatkan apa namanya nggak harus selalu setiap hari gitu kita trading ya. Atau kalau misalnya mau lagi murah ya kita spot akumulasi gitu cicil sedikit-sedikit aja. TCA gitu ya. Nah, soalnya kalau kita lihat dari apa namanya Wales pun cara mainnya begitu. Nah, itu mungkin saya belum pernah tunjukin ya. Di Bitinfo chart itu ya apa namanya saya sering sih bahas tapi mungkin di Telegram. Nah, kalau misalnya teman-teman mau join Telegram channel yang umum itu ada juga di ini ya apa namanya di kolom deskripsi. Nah, itu saya memang lebih real time. Kalau ini kan saya cuma update kadang 1 kali sehari gitu ya. Karena memang agak ribet sih mencari waktu untuk bikin video. Saya pun ini live loh langsung ya. 1 take saya nggak edit-edit lagi karena ya nggak jago juga sih ngedit-ngedit dan makan waktu jujur aja. Oke, ini kalau kita lihat kita masuk ke rich list, nah, kita fokus ke BTC misalnya ya. Nah, ini ada wallet ini nggak tahu pribadi atau apa. Kalau yang lain itu kan Binance, oke, Bitfinex, exchange gitu ya. Nah, kita coba concern ke yang ini nih. Kalau saya suka ceknya di situ. Ini cara mainnya si Wales ini itu lebih ke akumulasi, gitu ya. Kita lihat dia ada jual nggak. Nah, tuh dalam beberapa hari, bukan beberapa hari lagi nih, sebulan ini, oh dia ada jual nih tanggal, oh nggak di 9 November, ini mungkin dia di 67, wah, which is really good ya. Nah, jadi dia ini juga pasti punya pertimbangan luar biasa dong. Nah, terakhir dia beli di 30 November kemarin-kemarin, itu waktu harga di 57 sekian kira-kira. Ini sebenarnya pergerakan walletnya ya, jadi bukan berarti pasti jual beli. Tapi kalau kita lihat secara logika, itu ngapain dia pindahin sebanyak begini gitu ya di harga yang misalnya lebih turun, terus dia pindahin keluar waktu harga naik gitu kan. Jadi kita bisa secara nggak langsung itu menyimpulkan bahwa dia ini ya beli jual gitu ya, walaupun nggak mesti karena beli jual ya transaksinya kita nggak bisa cek gitu. Kecuali kita tahu apa namanya dia pakai wallet apa aja segala macam kan. Jadi ya ini kan kita apa spekulasi lah kalau saya suka bilangnya. Tapi boleh dicek gitu ya, menarik karena dia ini tetap akumulasi. Nah, tapi akumulasinya pun ada polanya. Jadi misalnya dia akumulasi di sini itu 58 ribuan. Nah, dia harap mungkin naik ya dan memang naik sempat 59-an gitu. Nah, terus drop lagi. Nah, drop tapi dia nggak jual dong, nggak panic sell, ngapain gitu kalau jual gitu kan ya. Nah, dia beli sedikit dulu nih. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat sih udah yakin ya. Nah, tapi apa namanya di sini pun lebih lagi dia udah sangat yakin gitu. Ya, dan juga modal dia sudah bertambah kan 1.500 jadi untungnya udah oke gitu loh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, Wales pun ya nggak tahu market itu kemana gitu ya, kalau dilihat dari market sini, si satu ini gitu loh. Jadi ini 59 ribuan, dia beli
1.600 ya, kita asumsikan dia beli ya. Nah, ini 60.000 dia beli lagi. Tiba-tiba drop, dia beli sedikit nih. Karena mungkin, oh, nggak tahu bakal drop lagi nggak ya. Tahu-taunya naik, dia beli lebih banyak. Ngedrop lagi. Nah, ya kan jadi kita lihat ya, polanya itu sebenarnya dia sepertinya nggak tahu juga gitu loh. Market ini kemana. Nah, jadi kita bisa ambil juga posisi seperti ini. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat secara teknikal seperti apa, ini misalnya bakal drop ke 56.500-an ya, kalau dari segi supportnya, ya akumulasi. Totalnya drop lagi, ya udah akumulasi lagi. Gitu, kita lihat lagi teknikalnya. Nah, itu mengapa juga saya suka update setiap hari. Jadi sebenarnya lebih memfasilitasi teman-teman yang mau mengakumulasi gitu. Nah, seperti ini kan ini udah 56.800-an nih. Udah drop berarti kan dari tadi sudah kayaknya wah naik menjanjikan banget 57.400. Tiba-tiba drop lagi. Ya karena kita tahu secara teknikal pun dia pasti ya mau kira-kira menuju retest ke support gitu. Oke, apa namanya? Mungkin jelas ya apa namanya untuk hari ini, dan biasa kalau teman-teman suka bisa like dan subscribe di channel ini, dan juga tentu komentar ya, supaya channel kita juga semakin dibantu secara algoritma YouTube ya, supaya mereka bisa menyebarkan video saya ke lebih banyak orang lagi dan bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih.